Preview Justin The Highlight KG menjelang UFC 324. UFC dan Paramount telah memulai sesi promosi mereka untuk menambah hype UFC 324 yang akan tersaji minggu depan. Sebagai event pertama yang mengawali kerjasama UFC dan Paramount, keduanya sama-sama melakukan private interview atau tidak ada penonton dengan fighter yang akan menjadi main event, yaitu Justin Gaethje dan Paddy Pimblett. Ya memang agak aneh sih, karena biasanya kita disajikan event ini bersama ESPN dan beberapa pertanyaan tajam dari Brett Okamoto sebagai sang jurnalis ESPN. Tapi sebagai era baru, tak ada salahnya juga kita membiasakan diri dengan perubahan. Dan di video kali ini, kita secara khusus akan membahas preview dan interview dari fighter favorit saya di kelas ringan, yaitu Justin The Highlight Gaethje bersama dengan Jon Anik. Justin The Highlight Gaethje adalah fighter asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pemegang bonus Performance of the Night terbanyak dalam sejarah UFC. Julukan The Highlight memang sangat cocok untuk dirinya karena hampir di setiap fight-nya selalu tercipta highlight atau cuplikan pertandingan yang layak untuk dijadikan cover promosi di UFC. Di kelas ringan, selain Khabib Nurmagomedov, saya sangat menyukai fighting style dari Gaethje. Gaethje seolah memiliki dua sisi dalam gaya bertarungnya, yaitu terkadang sangat kalkulatif dalam setiap tinjunya, tapi terkadang hanya murni mengikuti instingnya sehingga sering kecolongan. Jadi memang keseruannya menonton Justin Gaethje adalah detak jantung kita dipaksa bergerak tidak karuan karena gaya bertarungnya benar-benar seperti seorang gladiator. Bahkan di interview tersebut, Jon Anik secara eksplisit mengatakan bahwa entah itu main event atau tidak, ia merekomendasikan pada UFC bahwa Justin Gaethje harus bertanding untuk menunjukkan bahwa UFC juga tentang pertunjukan dan Justin Gaethje bisa menjaminkan hal itu. This sounds promotionally hyperbolic and you're right in front of me, but I gotta say, if any fighter on this roster, and I know I speak for the fan base, was to kick off this Paramount Plus partnership, it's gotta be the Highlight Justin Gaethje January 24th. Most consistent guy. We'll see at UFC 324. Let's go. Justin the Highlight Gaethje, ladies and gentlemen. Justin Gaethje mengawali karir sebagai seorang pegulat. Ia mengaku telah belajar bergulat sejak usia 4 tahun. Pintunya menjadi pegulat dimulai ketika ia sekolah di SMA Safford, dan setelah belajar 3 tahun di sana, ia telah melakoni 200 laga gulat amatir dengan rekor yang mengesankan, yaitu 191 menang dan hanya 9 kali kalah. Kemampuannya sebagai pegulat mulai diakui publik ketika di masa kampusnya dia mengikuti NCAA Divisi 1, dan uniknya Gaethje dianggap sebagai legenda dan menerima penghargaan Hall of Fame di sana. Namun ketika ia memutuskan untuk terjun ke dunia MMA, Gaethje seolah membuang jati dirinya sebagai pegulat. Para fans UFC yang hanya tahu Justin Gaethje dari UFC saja pasti akan mengenal Justin sebagai seorang striker. Hal ini karena di setiap pertandingannya, Gaethje hampir tidak pernah menggunakan skill gulatnya untuk men-checkdown lawan. Satu-satunya checkdown yang ia dapatkan adalah ketika menjatuhkan Rafael Fiziev di pertandingan pertama mereka. Jangankan para fans, Topuria saja mengira Gaethje tidak bisa bergulat, dan itu dibantah oleh Joe Rogan bahwa alasan Justin Gaethje tidak bergulat ya karena ia tidak ingin bergulat. Tapi bang, dia begitu gampang dia kalahkan Khabib di ground. Ya ini Khabib man, nggak usah dibahas. Justin Gaethje dikenal sebagai seorang petarung yang memiliki damage serangan yang brutal. Leg kick-nya sangat berdamage dan pukulannya sangat menyakitkan. Khabib sendiri mengakui bahwa Justin Gaethje adalah fighter dengan pukulan tersakit yang pernah ia terima. Bahkan menurut Max Holloway, pukulan Gaethje lebih menyakitkan dari Topuria. Hanya saja, pukulan Topuria jauh lebih presisi dari pukulan Justin. Di masa jayanya, publik menilai Justin Gaethje sebagai seorang fighter dengan kekuatan yang dahsyat di tangan kanannya. Dalam hal kekuatan tangan, saya rasa Justin Gaethje dan Topuria setara, tapi Topuria lebih unggul dalam hal kombinasi dan presisi.
Selain itu, Justin juga dikenal memiliki takedown defense yang bagus. Tercatat, ia memiliki persentase 68% takedown defense. Dan ketika di bawah pun, Gaethje juga sulit dikontrol dan hanya Khabib saja yang mampu membuatnya sebagai mainan dalam bergulat. Saat melawan Charles tidak men-takedown-nya, tapi memukulnya hingga jatuh. Jadi bisa dibilang Justin Gaethje adalah fighter yang sangat sulit diajak bergulat. Tapi itu di masa jayanya. Sekarang ia sudah menua dan apakah ia mampu menunjukkan yang terbaik di usianya yang sekarang adalah pertanyaan yang serius. Menghadapi Paddy Pimblett nanti, status Gaethje adalah underdog mengingat usianya sudah tidak lagi muda. Dalam interview bersama Jon Anik, Gaethje tidak mempermasalahkan statusnya sebagai underdog. Justru ia merasa senang menjadi underdog karena ia sangat suka dalam merusak hype seseorang. Justin juga percaya diri dengan apa yang dia punya, bahwa berbekal konsisten menjadi top 5 UFC lightweight ranking sejak tahun 2017 menunjukkan bahwa ia berbeda dari semua lawan yang dihadapi Paddy sejauh ini. Ia bertekad untuk kembali menghancurkan rencana UFC, yaitu duel Ilia Topuria versus Paddy Pimblett. Sama seperti yang ia lakukan dulu saat menghancurkan Tony Ferguson, sekaligus menghancurkan rencana UFC untuk menggelar laga Khabib versus Tony. Namun ia menegaskan bahwa mengalahkan Paddy tidak akan mudah dan ia akan berusaha untuk memberikan kekalahan pertamanya dalam sejarahnya di UFC. Ia mengaku sering kecolongan karena terbawa suasana dan meremehkan lawannya. Di pertandingan nanti, Gaethje bersumpah akan lebih berhati-hati karena ia sadar bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya dalam meraih gelar. All I can do is prepare mentally, physically, and be thankful when I get there because it's such a crazy sport. But Paddy Pimblett is a very popular guy right now, and it's going to do great things. I'm going to do the same thing I did for the Khabib and Tony thing. I'm going to f this up. You know, Paddy wants to fight Ilia, Ilia wants to fight Paddy. Yeah. That's what they want, but I'm here to f it up again. And that's what I do. You're one of the best athletes on this roster. I think anybody who has seen you. Jika Justin Gaethje kalah dari Paddy, ia mengindikasikan dirinya akan pensiun dari UFC karena ia tidak bersedia menjadi batu loncatan untuk para fighter di ranking bawahnya. Dia sempat menolak bertanding melawan Arman karena pertandingan itu tidak ada sabuknya dan hanya pertandingan ranking biasa. Jika pertandingan melawan Arman memperebutkan sabuk seperti saat melawan Paddy, tentu ia akan mau melakukannya bersama Arman. Gaethje bertekad ini adalah perjalanan terakhirnya, dan jika ia menang, maka ia akan langsung berusaha semaksimal mungkin untuk melawan Topuria. Namun, Gaethje berkata jujur, ia berharap Topuria mengosongkan sabuknya saat menyasar Islam Makhachev di kelas welter, sehingga Gaethje bisa bertarung melawan Max Holloway atau Charles Oliveira untuk membalaskan kekalahannya. Dan lagi-lagi, nama Arman gak masuk dalam radar. Saya sebagai fans Gaethje berharap Gaethje mampu menampilkan performa terbaiknya, karena jika Gaethje kembali mendekati level terbaiknya, saya bisa bilang Gaethje akan menghancurkan Paddy Pimblett. Tapi itu adalah harapan semata, karena secara realistis di usianya yang sekarang, saya tidak berekspektasi tinggi dan ingin menikmati laga demi laganya di akhir karirnya di UFC. Jadi bagaimana menurut kalian?